Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra, tentunya masih dalam channel Hendra Ampana. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita membuat paket dan mengumumkan paket pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan atau yang biasa kita singkat Sirup, tentunya melalui website sirup.lkpp.go.id. Tentunya untuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan pasti tidak akan asing lagi dengan aplikasi ini. Pada tahun 2022 ini kita akan membuat rencana umum pengadaan dengan cara menarik data secara otomatis dari sistem SPD ke sistem rencana umum pengadaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman dalam menginput sistem dan membagi paket-paket pada sirup. Sebelum kita masuk pada cara menarik data dan membuat paket, ada baiknya teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu dokumen RKA atau dokumen DPA OPD, sehingga kita akan mudah melakukan penarikan data dan pengecekan data pada sistem sirup nantinya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita melakukan penarikan data dan pembuatan paket pada sistem sirup LKPP. Nah, teman-teman, setelah kita mengakses website sirup.lkpp.go.id, maka teman-teman harus login dengan akun PA, yaitu akun PA SKPD teman-teman masing-masing. Dalam hal ini saya gunakan akun latihan. Nah, untuk tampilan pertama akun PA adalah seperti ini. Ada struktur anggaran yang masih kosong. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman harus terlebih dahulu menarik data dari aplikasi SIPD. Tentunya teman-teman harus masuk pada menu kelola data, terus menu tarik RKA SIPD. Setelah teman-teman masuk pada menu tarik data RKA SIPD, maka teman-teman akan diperlihatkan satu halaman seperti ini, halaman penarikan data rencana kerja anggaran. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu memastikan bahwa kode satker teman-teman ini sama dengan kode satker yang ada di SIPD atau yang ada di DPA teman-teman. Biasanya itu disebut dengan kode organisasi. Nah, setelah kode ini dinyatakan sama, teman-teman yakin kode ini sama, maka teman-teman bisa langsung melakukan penarikan data. Nah, teman-teman, setelah penarikan data 100%, maka akan muncul seperti ini, bahwa akan muncul tanggal penarikan terakhir dan ada keterangan proses data sudah selesai, silakan buka menu rencana umum pengadaan. Nah, dalam hal ini kita sudah berhasil menyelesaikan penarikan data dari sistem SIPD. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, sebelum melakukan penarikan data ini, teman-teman terlebih dahulu harus memastikan kode satker ini sama dengan kode organisasi yang ada di DPA teman-teman atau RKA DPA SPD atau RKA SIPD teman-teman. Nah, jika teman-teman menemukan bahwa kode ini tidak sama dengan yang ada di dokumen anggaran teman-teman, maka teman-teman harus menghubungi
admin PPE LPSE untuk meminta mereka membantu teman-teman untuk merubah kode ini, karena kode ini hanya dapat dirubah oleh admin PPE LPSE. Nah, setelah kita selesai melakukan penarikan data, maka kita disuruh membuka menu rencana kerja anggaran. Nah, menu rencana kerja anggaran itu adanya di menu RUP dan menu rencana kerja anggaran. Nah, setelah masuk pada menu ini, teman-teman disuruh memilih SKPD. Nah, di sini ada nama SKPD, pastikan nama SKPD ini sama dengan SKPD teman-teman. Kita klik saja nama SKPD-nya, terus kita simpan. Nah, oke teman-teman, setelah kita berhasil melakukan penyimpanan nama SKPD, kita berhasil menyimpan nama SKPD, maka kita akan mendapat 3 bar seperti ini. Yang pertama, program, kegiatan, dan subkegiatan. Tentunya di program kegiatan dan subkegiatan ini akan berisi semua informasi program kegiatan dan subkegiatan yang ada di DPA teman-teman. Kita bisa memilih program, terus kita pilih kegiatan, dan kita pilih subkegiatan. Nah, setelah itu kita pilih, maka akan terbuka informasi dari subkegiatan yang ada di DPA teman-teman, yaitu informasi belanja, informasi objek belanja dan rincian objek belanja yang ada di DPA teman-teman. Nah, kita ditugaskan untuk memastikan atau memeriksa ulang apakah data yang ada di sini sudah sama persis dengan data yang ada di DPA teman-teman. Nah, setelah data ini dipastikan selesai dan sama dengan yang ada di dokumen teman-teman, maka selanjutnya kita akan melakukan pendelegasian program dan kegiatan kepada PPK. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka kembali menu kelola data. Kali ini kita akan memilih kelola PKS, program kegiatan dan subkegiatan. Nah, di program PKS ini akan terlihat program-program yang ada di RKA kita atau DPA kita. Nah, program-program ini tentunya berisi kegiatan di dalamnya. Untuk melihat kegiatan, teman-teman silakan mengklik tanda garis 3 yang ada di pinggir ini. Jika kursornya kita letakkan di sini, maka akan tertulis pesan daftar kegiatan. Nah, setelah kita melihat program ini, kita pilih saja satu program untuk kita delegasikan, yaitu program penunjang urusan pemerintahan kabupaten kota yang ini teman-teman ya. Kita klik saja daftar kegiatannya. Nah, setelah kita klik daftar kegiatan, maka kita akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut. Nah, di sini teman-teman harus mendelegasikan kegiatan ini ke PPK. Nah, bagaimana mendelegasikannya? Teman-teman tinggal memilih di kolom action ini ada tanda seperti pensil seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mengklik tanda itu. Jika kita letakkan kursor di sini akan tertulis ubah kegiatan. Nah, silakan teman-teman meletakkan memilih ubah kegiatan. Nah, setelah kita memilih ubah kegiatan, maka akan tertulis formulir kegiatan seperti ini. Nah, di sini berisi alasan revisi. Nah, alasan revisi ini kita akan memilih delegasi kepada PPK. Delegasi kepada PPK. Terus kita akan diperlihatkan lagi kolom delegasi kepada PPK. Ya, kita pilih saja PPK yang bertugas di
OPD kita. Nah, setelah kita pilih nama PPK, kita menyimpan. Kita lakukan penyimpanan pada formulir ini dengan cara klik simpan dan OK. Nah, setelah berhasil melakukan penyimpanan, maka teman-teman akan menerima notifikasi hijau ini. Nah, yang akan berisikan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berhasil diubah. Nah, kita akan melihat kalau kegiatan ini berhasil diubah, maka kolom PPK ini akan terisi nama dari PPK yang bertugas di OPD kita. Nah, kalau kegiatan ini belum kita delegasikan kepada PPK, maka kolom PPK ini akan kosong. Nah, disarankan kepada teman-teman untuk merubah semua daftar kegiatannya atau yang berada di program DPA masing-masing, semuanya didelegasikan kepada PPK supaya PPK bisa mengidentifikasi setiap paket penyedia dan swakelola atau non paket yang berada di DPA teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita mendelegasikan PPK, setelah kita mendelegasikan program dan kegiatan kepada PPK, selanjutnya kita akan login dengan akun PPK. Nah, kita keluar dulu dari akun PA kita, kemudian kita akan login dengan akun PPK. Nah, untuk login dengan akun PPK, oke teman-teman, seperti biasa untuk login ke akun PPK, kita harus login lewat aplikasi LPSE, tentunya di website LPSE yang berada di tempat teman-teman. Nah, dalam hal ini saya masih menggunakan LPSE latihan untuk kepentingan video ini. Nah, kita di akun LPSE ini akan login sebagai PPK. Kita pilih login, terus kita pilih jenis user non penyedia. Oke teman-teman, kita telah berhasil login sebagai PPK pada website LPSE. Selanjutnya kita akan memilih aplikasi e-procurement lainnya. Ini aplikasi e-procurement lainnya, kita klik dan kita akan diarahkan pada portal Inaproc. Nah, di portal Inaproc ini kita akan memilih aplikasi Sirup. Nah, ini aplikasi Sirup, kita masuk. Kita klik masuk. Nah, setelah kita pilih aplikasi Sirup, kita akan otomatis login pada aplikasi Sirup LKPP. Nah, tentunya kita dalam hal ini sudah login sebagai PPK. Di sini PPK akan bertugas mengidentifikasi paket-paket yang ada di DPA teman-teman, yang mana akan menjadi paket penyedia dan mana akan menjadi paket swakelola. Nah, cara PPK mengidentifikasi paket tersebut adalah dengan memilih menu RUP dan rencana kerja anggaran. Nah, setelah memilih menu RUP dan memilih rencana kerja anggaran, PPK harus memilih program, memilih kegiatan, dan sub kegiatan. Nah, ini. Setelah kita diperlihatkan dengan anggaran yang berada di sub kegiatan yang kita pilih, maka PPK harus memilih mengidentifikasi paket yang ada di sini. Nah, di sini ada tertulis paket ongkos kirim paket, kita pilih saja misalnya penyedia. Tentunya untuk menentukan paket penyedia dan swakelola, teman-teman harus banyak berkomunikasi dengan PPK yang ada di SKPD teman-teman.
Nah, setelah kita mengidentifikasi paketnya, kita pastikan paketnya sudah teridentifikasi semua. Terus kita akan melakukan generate paket. Nah, setelah kita melakukan generate paket, maka kita akan menerima notifikasi hijau seperti ini yang menyatakan bahwa berhasil melakukan generate paket. Silakan cek data paket penyedia dan swakalola. Nah, kita coba lagi generate satu paket lagi, belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Nah, di sini terlihat banyak paketnya. Nah, teman-teman bisa juga langsung melakukan generate paket di sini. Nah, apabila teman-teman melakukan identifikasi pada tabel yang ini yang berwarna kuning, pada baris yang berwarna kuning ini, maka teman-teman tidak perlu lagi mencentang tabel yang hijau di bawahnya ini. Begitu juga seterusnya jika teman-teman melakukan centang pada penyedia pada objek belanja ini, maka teman-teman tidak perlu mencentang lagi rincian belanjanya. Begitupun seterusnya, jika teman-teman melakukan centang pada rincian belanjanya, maka teman-teman tidak perlu melakukan centang pada objek belanja. Otomatis tertutup. Setelah itu kita akan melakukan lagi generate paket. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil melakukan generate paket, kita juga akan menerima notifikasi hijau seperti tadi bahwa berhasil melakukan generate paket. Silakan cek data penyedia swakalola. Nah, setelah teman-teman melakukan generate paket, mengidentifikasi paket dan melakukan generate paket, silakan teman-teman kembali membuka menu RUP dan membuka tab penyedia. Di sini kita akan kembali melakukan filter pada program, pada kegiatan dan sub kegiatan. Setelah kita memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan, kita akan menekan tombol terapkan filter. Nah, setelah kita menekan tombol terapkan filter, maka akan terlihat paket yang tadi kita identifikasi, dalam hal ini paket penyedia yang sudah kita identifikasi tadi pada rencana kerja anggaran, itu akan terkirim pada paket kolom penyedia. Nah, di sini terdapat 3 paket di program penyedia, di sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Nah, di sini teman-teman bertugas untuk melengkapi paket ini. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus mengklik di kolom action ini, ada tanda pensil ini, kita klik lengkapi paket penyedia. Kalau melengkapi paket penyedia ini, teman-teman diharuskan mengisi lokasi sesuai dengan lokasi provinsi teman-teman. Terus pilih kabupaten sesuai dengan kabupaten teman-teman dan klik detail lokasi. Tuh, dan ketik detail lokasi. Nah, untuk volume pekerjaan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi itu otomatis tertarik dari sistem SIPD. Kita hanya tinggal memilah apakah ini produk dalam negeri atau bukan. Jika produk dalam negeri kita klik ya, bisa diadakan oleh usaha kecil atau tidak. Jika usaha kecil bisa mengadakan, maka kita pilih iya. Nah, untuk sumber dananya sudah otomatis tertarik dari SIPD. Kita tinggal melakukan identifikasi jenis pengadaan.
jenis pengadaan ini kita akan pilih jasa lainnya, atau pilih, kalau dia dalam bentuk barang kita pilih barang, kalau kita dalam bentuk konstruksi kita pilih konstruksi, tapi dalam hal ini kita pilih jasa lainnya. Nah, untuk pengadaan dikecualikan kita pilih saja tidak, karena memang bukan pengadaan yang dikecualikan. Rencana metode pemilihannya kita pilih pengadaan langsung. Terus kita lengkapi jadwal pengadaan barang dan jasanya, mulai dari pemanfaatan barang itu yang bisa, terus pelaksanaan kontrak dan proses pemilihan penyedia. Nah, untuk melengkapi isian ini teman-teman kembali disarankan untuk banyak berkomunikasi dengan PPK atau PA teman-teman, supaya dapat ditahu kapan barang ini akan diadakan dan kapan belum. Setelah data semua terisi, teman-teman melakukan simpan paket ini. Nah, setelah berhasil maka akan tertulis paket penyedia berhasil dibuat. Setelah itu kita terapkan filter lagi, kita pilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Terus kita terapkan filter. Nah, di sini ada 3 paket, 1 paket tadi sudah berhasil kita buat. Tandanya di mana? Tanda paket yang sudah berhasil dibuat, centang kolom final draftnya FD ini aktif. Kolom final draft aktif. Jika kita centang, maka kolom ini akan tercentang. Sementara yang belum kita lengkapi paketnya, kolom final draft ini masih nonaktif atau tidak bisa dicentang. Nah, kita centang saja paket yang sudah berhasil kita buat tadi. Terus kita pilih, kita tekan tombol finalisasi draft. Tombol finalisasi draft ini kita klik, terus kita finalkan. Nah, jika paket berhasil difinalkan, maka akan muncul lagi notifikasi hijau seperti tadi bahwa paket berhasil difinalkan. Jika kita cek lagi paketnya, maka akan terlihat paket sudah berhasil difinalisasi draft dan paket itu sudah siap diumumkan oleh PA. Nah, yang bertugas mengumumkan paket ini adalah PA. Setelah paket-paket ini semua kita lengkapi, pastikan paket-paket yang ada di teman-teman di program dan kegiatan dan subkegiatan yang ada di PA itu harus semuanya sudah teridentifikasi paket penyedia dan swakelola dan terfinal draftkan pada user PPK. Nah, setelah selesai, kita akan masuk lagi. Selain paket penyedia, kita juga punya paket swakelola. Nah, ini paket swakelola. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Teman-teman tinggal melengkapi paketnya, terus melakukan finalisasi draft. Nah, setelah semua paket penyedia dan swakelola sudah diverifikasi dan sudah difinalisasi draft, maka pekerjaan PPK untuk sementara selesai dan kita akan masuk lagi dengan akun PA, pengguna anggaran. Nah, kita akan masuk pada akun PA atau pengguna anggaran untuk melakukan pengumuman paket penyedia atau paket swakelola yang sudah difinal draftkan oleh PPK. Nah, caranya di mana? Kita masuk saja pada menu RUP, terus kita pilih tab penyedia atau swakelola. Penyedia. Terus kita lakukan filter pada program, terus pada kegiatan, terus pada subkegiatan.
kita terapkan filter. Nah, di sini ada terlihat 3 paket, 1 paket sudah di final terapkan dan 2 paket belum. Nah, PA bisa langsung mengumumkan paket yang sudah di final terapkan. Setelah dicentang umumkan ini, pada kolom umumkan kita centang. Nah, setelah itu kita akan mengklik tombol umumkan paket penyedia. Nah, setelah paket penyedia berhasil diumumkan semua, maka selesai sudah proses penginputan sirup pada aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP dengan mengkoneksikan data dari SIPD. Oke teman-teman, itulah video bagaimana cara kita melakukan penginputan data pada Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP dengan cara mengkoneksikan atau menarik langsung data dari SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, tentunya cara ini dinilai cukup mudah karena teman-teman tidak harus lagi menginput program dan kegiatan satu-satu atau secara manual seperti tahun kemarin. Nah, cuman yang kembali saya ingatkan untuk teman-teman, pada saat melakukan penarikan data, kembali lagi teman-teman harus memastikan bahwa ID atau kode SKPD itu sama persis dengan kode Satker pada atau kode organisasi atau kode Satker pada sistem SIPD. Terus yang kedua, teman-teman harus punya dokumen SIPD atau dokumen DPA atau RKA yang terbaru sehingga datanya akan sama persis dengan data yang ditarik dari sistem SIPD. Terus jika teman-teman gagal melakukan penarikan data, teman-teman dapat langsung menghubungi admin PPE yang ada di LPSE. Nah, jika kode SKPD teman-teman tidak sama dengan yang ada di SIPD, maka teman-teman dapat meminta bantuan admin PPE untuk merubah kode SKPD yang ada di sirup. Nah, oke teman-teman, jika ada pertanyaan yang terkait dengan aplikasi sirup, teman-teman dapat memberikan pertanyaan itu pada kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan bila ada kesalahan dari saya, harap dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.